Nggak enak banget jadi fansnya Sixers sama Lakers hari ini. Nggak enak. I know that feeling, guys. Itu lebih nggak enak, lebih nyesek dibanding kalah di bantai. Mendingan kalah di bantai dibanding kalahnya dengan cara kayak tadi. Nggak enak. Asli nggak enak banget. What happened on that last play? Jamal Murray made a shot. Apa yang terjadi di 3 games yang seru banget hari ini, terutama di games antara Knicks dan juga Sixers dan Lakers melawan Denver Nuggets, kita bahas di episode kali ini. Dan besok juga akan ada 3 games yang mungkin tidak akan kalah serunya. Kita akan prediksi juga, kita gas. Ngobrol NBA episode 119. Hari Selasa, senam jantung lagi kita. Kemarin ada game seru, Pelicans lawan OKC Thunder. Itu seru, gue bilang itu game terseru di playoff sejauh ini. Tapi, apa yang terjadi hari ini dari 3 game, 2 gamenya luar biasa, man. I mean like, playoffs basketball is crazy. Miracles happens, bro. Gila, gue ngomongin game-game prediksi ya. Game prediksi hari ini gue pasang Cavs, pasang Knicks, pasang Nuggets, dan 3-3-nya bener. Tapi sebenarnya tadi bisa aja gue cuma bener 1 dan jeblos di Knicks, jeblos di Nuggets. Itu bisa terjadi. Tapi like I said, the NBA playoffs is where the amazing happens, man. 3-0 week clean sweep hari ini, Menteng Thunder 3-0. Dan gue gila, man, hari ini bener-bener gokil gamenya dua-duanya. Ya nanti kita bahas satu persatu. Sekaligus kita preview game besok. Jadi teman-teman yang tadi bingung apa sih prediksi apa sih, kita sepanjang playoff kali ini Iril Diamond TV dan juga Ngobrol NBA membuat game prediksi yang kita jalankan setiap hari sampai dengan babak final nanti, dibantu oleh teman kita Nico yang akan menjadi admin sekaligus menjadi polisi buat ngebacain semua komen-komen kalian dan mengkompilasikan semua klasemen sampai dengan hari ini. Kalian bisa cek klasemen untuk game prediksi yang kita bikin di baris pertama video ini ya. Thank you Nico again. Setiap hari gue akan selalu bilang thank you buat Nico. Keren banget Nico. Oke, hari ini game pertama gue akan nonton. Gue tadi bangun itu sudah quarter ketiga game antara Knicks dan Sixers. Jadi itu nanti kita bahas. Tapi untuk game pertama, Orlando Magic lawan Cleveland Cavaliers. Posisi sekarang 2-0. Cavs tadi gue nonton highlights-nya, tapi basically gue lihat Cavs basically they just having fun, man. They're having fun. Donovan Mitchell masih unstoppable. Backcourtnya bagus, Darius Garland, Donovan Mitchell. Frontcourtnya Evan Mobley, Jarrett Allen lagi-lagi menjadi very dominant. Reboundingnya juga hari ini berapa nih, kita lihat coba ya. Cavs, Jarrett Allen hari ini 20 rebounds, Evan Mobley 17 points, 7 rebounds, 1 assist. Donovan Mitchell lagi-lagi leading the way with 23 points. Darius Garland 15 points. Off the bench ada Isaac Okoro, Caris LeVert, George Niang nggak ngepoint. Tapi dari Orlando Magic yang concerning buat gue, ya gue nggak expect apa-apa dari Orlando Magic musim ini. Mereka hitungannya masih newcomer di NBA playoff. At least untuk pemain-pemainnya ya, bukannya franchise ya, tapi pemain-pemain mudanya Paolo Banchero, Franz Wagner dan lain-lain. What's concerning, yang membuat gue concern adalah turnovers-nya nih, terutama untuk Paolo Banchero ya. Turnovers-nya di game pertama kemarin, Paolo Banchero itu 9 turnovers, bro. 9 turnovers. Hari ini turnovers-nya 6. Untuk Franz Wagner, kemarin di game pertama turnovers-nya nggak ada, 0. Di game ini turnovers-nya 6. Jadi pemain-pemain bintangnya Magic nih masih very prone dengan turnovers-nya. Mereka harus benar-benar bisa lebih taking care of the ball, bermain lebih smart, karena melawan Cavs yang menurut gue frontcourt-nya bagus, backcourt-nya bagus. Ya mereka harus benar-benar bisa keep up sih. Jalen Suggs juga kalau nggak salah tadi cedera ya. Belum kali ya Magic ya musim ini, tapi paling tidak progresnya udah kelihatan. Pemain-pemain muda ini paling tidak mendapatkan jam terbang dan pengalaman masuk ke playoff dan merasakan atmosfer playoff, merasakan pressure main di playoff seperti apa. Gue rasa ini apapun hasilnya buat Orlando Magic, I think season ini mereka sudah apa ya, fans-fansnya sudah melihat progres yang ke arah yang lebih bagus lah buat Orlando Magic. So Cleveland masih terlalu dominan buat Orlando Magic sampai dengan game kedua ini. Mudah-mudahan nanti di game ketiga ada perbaikan, ada adjustment, mereka udah pindah main ke Orlando ya.
Oke, next ini gila ini game nih. Knicks lawan Sixers. Gue inget banget tadi posisinya kalau nggak salah 101-96 itu Tyrese Maxey udah luar biasa, clutch banget Tyrese Maxey. Satu hal yang mau gue sampaikan tentang Sixers ya, gue cuma mau bilang gue kasihan sama Joel Embiid. Kasihan man, gue bukan gimana. His legs are done bro. Sakit itu dia nahan sakit itu. Asli kelihatan banget walaupun dia tetap berapa 30 poin kali tetap hari ini ya. Let's see. Embiid tetap 34 points. Mirip sama Maxey 35 poin. Jadi berdua itu sebenarnya mainnya tetap bagus. Embiid juga sama, tapi gue melihat banyak sekali ketika Embiid pegang bola dan dia berusaha melakukan sesuatu ya, menggunakan footworknya dia yang terkenal dengan salah satu footwork untuk big man yang sangat-sangat bagus ya. Dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain dan kayak ada sesuatu yang menghambat gitu pergerakannya dia. Kesian man, gue kesiannya di situ. Asli gue nggak bisa melihat Embiid 100% itu sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Setiap playoff sebenarnya, dari musim kemarin juga sama. Embiid selalu kalau di playoff pasti ada aja yang mengganggu dia nggak 100%. Dan musim ini memang dia sudah bertekad ya udah nggak apa-apa, gue akan main terus nggak apa-apa ya. Kalau dia punya tekad itu, gue appreciate banget, gue respect banget. Tapi sangat-sangat kelihatan Embiid nggak nyaman mainnya. Ada sesuatu yang bikin dia sangat-sangat menghambat pergerakannya dia, tapi dia tetap bisa skor 34 poin. Jadi dia walaupun kesakitan dia masih tetap 34 poin. Cuma sayang aja dia nggak bisa maksimal gitu mainnya. You know, we good. We gonna win this series. You know, we gonna win this. We know what we gotta fix. We did a better job today, so we gonna fix it. But we're the better team, and we gonna keep fighting. Selain Embiid dan Maxey, yang lain udah missing in action man. Tobias Harris 10 points, Kyle Lowry 8 points, walaupun tadi Kyle Lowry terakhir di fourth quarter bagus. Kelly Oubre hanya 4 points. Off the bench ada Nicholas Batum 6 points, Buddy Hield yang udah kehilangan menit hanya 2 points, dan Paul Reed hanya 2 points. Dari New York Knicks, Jalen Brunson back to back game dimana dia very inefficient. Tadi ada banyak sekali possession di quarter 4 yang dia nembak terus, semua bolanya kan pasti ke dia ya, kebanyakan semua bola ke dia, dia bermain ISO, dia mencoba create something off the dribble dan lain-lain, tapi semua tembakannya miss. Jadi ini udah back to back game dimana Brunson sebenarnya mainnya nggak efisien gitu secara akurasi tembakan ya. Dia di game ini 29 kali attempt, di game kemarin 26 kali attempt, dan dua-duanya di 2 game itu masing-masing hanya masuk 8. Jadi secara akurasi masih rendah, tapi Knicks somehow somewhere mereka masih menang di 2 game dimana Brunson mainnya kurang efisien. Gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya ke yang pertama ada Josh Hart. Josh Hart di 2 game pertama ini gila. He's everywhere. Josh Hart is everywhere. Gila itu Josh Hart. Gue nggak tahu apakah scouting reportnya Sixers itu melupakan Josh Hart ya ketika sebelum series ini mulai, dan fokusnya hanya di Brunson. Mungkin scouting reportnya nggak ada nulis Josh Hart tuh hati-hati sama Josh Hart, nggak ada. Tapi 2 game ini dan masuk ke game ketiga nanti, gue nggak mau tahu, pokoknya nama Josh Hart itu harus ada di scouting reportnya Sixers, dan itu udah jadi ancaman ini buat Sixers. Nggak main-main ini Josh Hart. Yang ketiga, ya gue juga mau mention DiVincenzo ya. Tadi clutch, dia nembak sekali 3 poinnya miss, dan dia tanpa ragu dia sikat lagi ketika dilakukan offensive rebound. Sama siapa? Sama pemain yang selalu gue bilang sangat-sangat underrated. Dia adalah Isaiah Hartenstein. Kita jangan sampai lupa seberapa pentingnya peran seorang Isaiah Hartenstein di game kedua tadi. Gila men, kalau nggak ada dia, nggak ada offensive reboundsnya dia, nggak ada chase down blocknya dia ke Tyrese Maxey, nggak menang tadi Knicks. Nggak menang itu. Jadi ini unsung hero-nya di game ini adalah Isaiah Hartenstein. Dia 14 points, 8 rebounds, 4 assists, 3 blocks. Tadi dia gantiin Mitch Rob, tadi pas sisa berapa menit itu langsung mainin Knicks, langsung wah gila. Offensive rebound-nya tadi gokil sih. Ya tadi itu momen yang gue tadi bilang udah mimpin 101-96, selisih 5, tinggal less than 1 minute I guess, tinggal 30-40 detik kalau nggak salah.
Gue udah bilang ya, jeblos nih prediksi gue, sialan kalah Knicks. And then miracles happen, man. Gila, bener-bener itu Brunson. Teman-teman kalau tadi ngelihat tembakannya Brunson ya, yang dia nembak dari corner dan masuk, itu bolanya bounce dulu sekali, tek, baru masuk lagi. Itu langsung di otakku yang Sixers kena lagi nih. Waktu itu tembakannya Kawhi. Untungnya ini bukan Game 7 ya, tapi tembakannya Kawhi yang dia ada bounce tuh baru masuk. Tadi Brunson juga gitu, dem, baru masuk. Jadi kejadian lagi, kena lagi Sixers. Terus and then gue lupa tadi siapa yang inbound. Pokoknya abis inbound bolanya ke Maxey dan dia langsung fumble di bawah. I think Nick Nurse berusaha call timeout tapi nggak dilihat sama wasit atau gimana, akhirnya tidak terjadi timeout dan bolanya itu tidak dipelok sama Maxey. Dia berusaha passing dan akhirnya di steal, dikerubutin dia sama Brunson sama Josh Hart kalau nggak salah berdua ya. And then DiVincenzo happen. DiVincenzo happen. Itulah New York Knicks musim ini gitu. Kita benar-benar harus nonton New York Knicks tuh sampai habis karena mereka tiba-tiba benar-benar bisa menunjukkan identitasnya mereka sebagai tim yang very very tough, defensively very tough, hustle-nya juga sangat-sangat kelihatan tadi, full display. Tadi hustle-nya pemain-pemain New York Knicks menurut gue full display tadi, kelihatan banget di game kedua tadi. So, thank you New York Knicks, akhirnya bisa menang di game tadi dan membuat prediksi saya benar. Game ketiga nih gila juga, lebih gila lagi, nyesek deh. Pokoknya hari ini ada dua fanbase yang nyesek ya. Sixers nyesek, Lakers nyesek, asli Lakers nyesek, man. Tadi sampai halftime gue lihat AD udah unstoppable, dia cuma miss satu kali tembakan kalau nggak salah. Mid range aman, under basket aman, hook shot aman. 13 dari 14 kalau nggak salah tadi AD di first half. Gila, gue sampai langsung post gue di IG, gue bilang bahwa ini AD udah sejago ini, D'Lo udah ngecun banget tadi 3 poinnya, LeBron udah turn back the clock sampai halftime ya. Gue langsung posting tadi di IG, ini Lakers sudah kayak begini, kalau sampai kalah Lakers mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi, man? Ya, ini udah sebagus banget Lakers mainnya. And then aduh gimana ngomongnya? LeBron di kuarter 4 gue akui lah, 2 kali back to back 3 point and one tapi free throw-nya nggak masuk kalau nggak salah. And then dia dribble drive ke kiri masuk, should have been a foul kalau nggak salah. Dia complaining, dia harusnya itu foul, dapat foul di situ. Tapi 3 point-nya terakhir wide open, miss. Itu sayang banget. Kalau itu masuk kita nggak akan ngobrol seperti ini. Tapi itu sayangnya tidak masuk. Tapi gue tadi bilang napas terakhirnya Lakers di kuarter 4 ya cuma LeBron tadi itu napasnya udah megap-megap itu Lakers. Kalau LeBron nggak back to back 3 point, nggak and one, nggak ngedrive dan lain-lain, habis udah Lakers itu. Benar-benar napasnya cuma tinggal LeBron doang itu di kuarter 4. Ya, satu hal yang gue pertanyakan ya buat Darvin Ham, bukan satu hal, dua ya. Notes lah, 2. Yang pertama, jangan lagi-lagi menyuruh Rui Hachimura jagain Jokic. Dibully. Rui Hachimura dibully. AD jaga Jokic di kuarter 4 dibully AD. Udah footwork kayak Jokic tuh udah benar-benar udah amazing, man. AD aja udah kebully apalagi Rui Hachimura. Ya mungkin Darvin Ham mikir kayak tahun lalu sih lumayan bro, bisa jaga Jokic, lumayan keder juga tuh Jokic. Musim ini udah nggak bisa, udah jangan deh. Rui Hachimura suruh jaga Jokic, udah itu bunuh diri, udah jangan deh. And then pertanyaan gue satu, yang tadi lagi hot di kuarter 1, kuarter 2 itu siapa sih? AD kan? Kenapa di kuarter 4 AD sama sekali tidak dapat bola? Ya mungkin LeBron udah kebawa emosi dan lain-lain, dia mau take over the game. Go ahead.
Tapi at least do something with AD, man. Dia harus dapat bola. AD nggak ngepoint kalau nggak salah tadi di quarter 4. Gue sih sama sekali nggak ngeliat AD dapat bola ya. Bener-bener lu kalau nonton lu kalau nonton pertandingan se-intens itu, seketat itu, lu pasti nggak akan ngelihat hal-hal detail gitu ya. Kecuali lu fans Lakers, which is gue bukan fans Lakers, tapi kalau lu fans Lakers mungkin lu akan ngelihat sampai detail banget. Kayak misalnya tadi LeBron dribble drive ke kiri harusnya N1. Kedua, D'Lo harusnya N1. Tadi digaplok mukanya sama MPJ kalau nggak salah. Itu harusnya di call juga, tapi malah di challenge dan akhirnya itu jadi bola Denver. Itu dipertanyakan juga sama fans Lakers. Hal-hal kecil seperti itu pasti lo akan melihat dan lo akan mempertanyakan. Tapi kalau gue ke bawah suasana pertandingan yang begitu tegang, yang gue notice adalah AD kenapa nggak lu manfaatin itu? AD ngapain di situ kuarter 4? Kenapa cuma LeBron doang yang main gitu loh? Itu yang menurut gue tadi abis game yang AD di kuarter 4 nggak ngapa-ngapain, men. Bukan nggak ngapa-ngapain, dia kerja, dia main, cuma dia nggak dapet bola gitu loh. Itu yang gue jadi pertanyaan, why lu nggak bisa ngeran play yang seperti yang lo lakukan di first half, di mana misalnya two man action antara LeBron dan AD, pick and roll dan lain-lain, itu bekerja begitu efektif di first half. Kenapa itu tidak bisa bekerja at least di kuarter 4? Supaya yang ngasih lo napas itu jangan cuma LeBron doang gitu loh. Bener-bener tadi napasnya cuma sisanya tinggal di LeBron doang asli. Ya begitulah Lakers. I don't know what they have to fix. Gue gak bisa berkata-kata sih, men. Nyesek, men, jadi fans Lakers hari ini. Gue gak mau ngatain bahwa syukur lo, emang enak gitu. No, gue tahu banget rasanya gak enak banget jadi fans Lakers hari ini. Gue sebagai fans OKC pernah digituin sama Damian Lillard, pernah digituin sama Steph Curry. Jadi gue sudah ada di posisi itu berkali-kali, dan itu gak enak. Jadi yang bisa gue gak mau ngatain, gue gak mau nyumpahin dan lain-lain, gue gak mau ketawain, tapi gue cuma mau bilang keep your head up. Buat fans-fans Lakers, kalian udah main bagus tadi at least sampai di 24 menit pertama di first half, tapi memang konsistensi quarter 3 terutama dan quarter 4 how they finish the game, itu yang PR-nya masuk ke game 3 nanti balik ke crypto. Mudah-mudahan ada perbaikan. Tapi this Denver Nuggets, man. Jamal Murray sepanjang game 36 menit dia struggle loh itu. Dia nggak bisa nemuin ritmenya loh itu. Tapi berkali-kali komentator tadi cuma bilang satu hal. Mereka cuma bilang satu hal. Jamal Murray cuma butuh satu kali tembakannya masuk, abis itu dia akan nemuin ritmenya. Cuma butuh satu kali tembakannya masuk. Dan apa yang terjadi? Gue lupa tadi. Kalau nggak salah dia nembak sekali dari jarak free throw line. He made his jumper, satu kali masuk, and then abis itu dia benar-benar kayak jadi orang yang berbeda, completely different player. Benar-benar langsung attack mode. Nembaknya juga lebih pede. Tadi dia I think dari top of the key dia nembak juga masuk, langsung dapat feel-nya gitu loh. Cuma berkat satu kali tembakannya masuk. Free throw-nya ice cold, gampang free throw-nya kalau buat Jamal Murray in that situation. Menurut gue punya championship mentality dan lain-lain. Jamal Murray tadi di kuarter 4 sih gokil. Dan terakhir penutupnya adalah ini nih. Gambar ini nih penutupnya nih, yang dijadikan wallpaper oleh banyak sekali member-member saya di WhatsApp. Aduh, ajaib lah itu. Kalau lo nonton di Ball Arena sih, kayak apa itu ya, atmosfernya kayak apa abis Jamal Murray bisa game winner kayak gitu. Seru banget pasti ya.
Wah, udah keren banget ya itu. Keren banget deh. Over AD. Jamal Murray over AD. That last basket to win the game. To bring the Nuggets 2-0. What happened on that last play? Jamal Murray made a shot. Mereka mengamankan home game mereka, 2 home games yang sangat-sangat krusial tadi di game kedua. Jokic sih nggak ada obat, man. Lu apa ya? Ada yang bilang dia terlalu pasif tadi di first half. Kayaknya dia terlalu unselfish. Dia passing sana, passing sini, nggak berusaha untuk cetak poin dan lain-lain. Tapi sih statistiknya berapa? Coba kita lihat ya statistiknya. Jokic, I think dia 20-20 hari ini. Coba ya. Jokic 27 points, 20 rebounds. Ya, 2020 game, 27 points, 20 rebounds, 10 assist, triple double. Easy buat Jokic. Dia mau punya statistik kayak gini every game juga bisa, man. Tapi dia tetap bisa membuat teman-temannya juga involve gitu loh. Di setiap play demi play dia nggak mentingin diri sendiri, dia mentingin teman-temannya juga, nyuapin juga teman-temannya juga. Gila. MPJ. Hey, kita ngomongin tadi Jamal Murray. Ini kalau Jokic, gue nggak mau melupakan peran seorang MPJ di game ini. 6 kali 3 poinnya masuk dan ada 1 kali 3 poinnya benar-benar itu mental killer itu buat Lakers tadi MPJ. 3 poinnya tadi di menit-menit terakhir ya. Itu keren banget. Aaron Gordon hari ini oke. KCP hari ini oke. Off the bench tadi Christian Braun juga cuma main 12 menit tapi dia bisa nyumbang 10 points dan dia seperti kalau di Pelicans tuh seperti Larry Nance Jr. gitu. Jadi tiba-tiba selalu ada melakukan cutting yang dia ada di spot yang tepat gitu untuk di passing dan dia tinggal melakukan mid range jumpernya itu selalu masuk gitu ya. Dan ya itulah pemain-pemain kayak Christian Braun tuh dimasukin ke lapangan tuh untuk selalu berada di spot yang tepat gitu loh. Spacingnya bagus banget dan dia cuttingnya juga bagus banget Christian Braun. I like Christian Braun dan Peyton Watson, Reggie Jackson tadi walaupun dia nggak nge-point tapi paling nggak pas tadi Jamal Murray lagi tarik napas dan lain-lain istirahat, Reggie Jackson nggak aneh-aneh lah di lapangan. Gila Denver Nuggets, man. Heart of a champion ini. Tadi keren sih. Bisa dapat back to back double header game yang dua-duanya sama-sama menguras tenaga sebagai penonton, man. Menguras jantung, man. Gila hari ini, gokil hari ini. One of the best double header ya, back to back yang bisa ngasih kita seseru itu pertandingannya. Gila, asli seru banget. I feel sorry buat fansnya Lakers ya. Gue cuma bisa mendoakan semoga di game ketiga nanti di crypto mereka nggak benar-benar totally down, karena kalah di game-game kayak gini itu mentally itu bakal kena lah. Sekuat-kuatnya mental lo pasti game kalah dengan cara kayak tadi itu paling tidak kena mental. Mudah-mudahan Darvin Ham bisa mengencourage pemain-pemain Lakers ini untuk bisa keep fighting di game ketiga. They're so close, man. Ini bukan kekalahan yang mereka dibantai atau apa. Kekalahannya lebih parah daripada dibantai sebenarnya, karena ini kena comeback dan endingnya digituin. Itu kekalahan yang lebih parah daripada kekalahan yang dibantai sebenarnya. Lebih nggak enak. Tapi gue rasa mereka deket banget ini sama Nuggets di game tadi. Dan harusnya it's a winnable game buat mereka. Ngelihat how good they played in the first half, harusnya it's a winnable game. Sangat-sangat game yang sangat-sangat bisa dimenangkan sama mereka. Jadi mudah-mudahan itu yang menjadi poin Darvin Ham menjelang game ketiga untuk ngasih tahu ke pemain ini bahwa ini lu bisa ngalahin Denver tuh, lu bisa. Cuma lu harus lebih ini lagi, lebih itu lagi. Nah, lebih ini, lebih itu laginya itu yang nantilah di film session mereka akan coba cari ini. Oh, ternyata ini begini. Itulah kegunaannya pelatih, assistant coach dan all the coaching staff untuk bisa memilah-milih mana yang works, mana yang gak works dan melakukan perbaikan di game selanjutnya. Gue rasa I'm looking forward sih buat game ketiga nanti di crypto. Tapi Denver ini emang ajaib nih Denver. Ajaib, man. Udah begitu deh. Kalau di hari ini menguras tenaga sekali hari ini, gue lelah, man.
Besok, oke kita langsung prediksi besok ya. Lelah hari ini lelah. Besok 3 gamenya apa coba kita lihat ya. Besok hari Rabu ya. Oke. Hari Rabu ada 3 game. Paling paginya itu Suns lawan Timberwolves. Habis itu lanjut lagi Pacers lawan Bucks. Dan ada Mavs lawan Clippers. Wow. Kayaknya besok gue mau ambil pick-pick yang risky ah. Dari kemarin pick home team. Sejauh ini rekor gue kalau plus hari ini tadi 3-0. Menteng Thunder. Tim saya Menteng Thunder. Sejauh ini rekornya adalah sebentar. 13 kali benar, 4 kali salah. Jadi rekornya 13-4. Lumayan lah. Nggak jelek. Besok gue akan ambil pick yang risky. Karena gue hanya akan mengambil 1 pick tim tuan rumah. Dan 2 pick gue akan tim away team. Gue akan pilih away team. Gue akan ngambil resiko besok. Gue cuma mau bilang I am done with the Suns. Mau mereka lolos ke second round, gue senang, tapi gue tidak akan lagi memilih mereka. Kecuali nanti ketika mereka main di kandang, gue pilih lah Phoenix Suns. Kemarin gue udah pilih mereka di game pertama dan gue jeblos. Kecewa gue sama Phoenix Suns. Tapi who knows, mereka bisa menang game kedua. Tapi I'm not gonna pick the Suns. Besok untuk Suns Timberwolves, gue akan memilih T-Wolves. Karena kemarin gue jeblos memilih Suns. Besok gue akan memilih T-Wolves. Gue rasa momentumnya tetap ada di mereka. I think they will carry the momentum. Ant-Man berusaha untuk membuktikan that he is on a mission. Ant-Man, he is on a mission untuk membuktikan bahwa KD itu sudah irrelevant sekarang. Sudah tidak penting lagi KD. Ant-Man itu punya misi seperti itu. Hopefully they can play well besok. Minnesota Timberwolves seperti di game pertama kemarin. So I pick the Wolves buat menang di game kedua besok. Untuk Pacers lawan Bucks, kemarin gue jeblos di Pacers. I think kayaknya kemarin gue salah di Pacers. Tapi besok gue tidak akan kapok. Gue tidak akan kapok untuk memilih Pacers. Gue siap jeblos lagi, gue siap dikecewakan lagi sama Pacers. But feeling gue mengatakan Pacers. Untuk Mavs lawan Clippers. Untuk Mavs lawan Clippers, gue ambil resiko lagi. Kemarin gue sudah memilih Clippers. Hari ini di game kedua besok, gue akan ambil resiko. I pick the Mavs. Gue akan pilih Mavs. Kemarin menurut gue lively, groggy, Gafford groggy. Gue rasa Gafford juga first playoff experience ya buat Gafford ya kalau nggak salah ya. Playoff experience yang pertama juga buat lively of course. Luka Kyrie kemarin nggak ada masalah. Tapi gue rasa Mavs kemarin menemukan sesuatu di second half. Di second half itu Mavs kemarin skornya 33 points and then 34 points. Jadi berbanding terbalik dengan skor mereka di first half. Terutama di quarter 2 mereka jeblos banget, itu cuma skor 8 poin. Tapi di quarter 3, 4 mereka ada menunjukkan perbaikan. Jadi mudah-mudahan Jason Kidd menemukan sesuatu yang bisa bekerja lebih baik di game kedua. So gue pilih Mavs besok. Jadi dari 3 games besok, gue akan pilih T-Wolves, tim kandang the T-Wolves, Pacers, dan juga Mavs, Pacers, dan juga T-Wolves. Suns nih mungkin bisa ada kejutan di game kedua. KD mungkin bisa panas, tapi bodo amat. I pick the Wolves. Bisa aja mereka, bisa aja Suns nih tiba-tiba besok nih bertiga nih, Booker nih kuak-kuak nih, Booker, Bill, KD tiba-tiba nyala semua tiga-tiganya. Kalau KD nyala sendirian mah nggak takut. Kalau tiga-tiganya nyala, takut. Jadi kita lihat lah besok ya. Siapkan prediksi teman-teman. Gua akan tayangin episode kali ini lebih early. Mudah-mudahan akan semakin banyak teman-teman yang bisa join. Mungkin kemarin gue tayanginnya agak malam ya, jam 10. Mungkin banyak teman-teman yang udah ketiduran, akhirnya baru mulai prediksi besok paginya ketika gamenya udah mulai. Jadi prediksinya mungkin dianggap tidak sah dan lain-lain. So hari ini harusnya episode ini tayang lebih cepat.
Jadi mudah-mudahan akan semakin banyak teman-teman yang bisa ikutan game prediksinya. Seperti tadi gue udah bilang, gue akan kasih link di baris pertama deskripsi video ini untuk teman-teman yang mau cek klasemen. Itu sudah disiapkan sama teman kita Nico yang tugasnya adalah membantu gue sepanjang playoff ini sampai dengan babak final nanti untuk merapikan game prediksi ini yang tadinya awalnya cuma lucu-lucuan tapi ternyata yang ikut banyak banget gitu. Jadi kita bikin rapi lah pendataannya. Nanti Nico juga mungkin akan tulis satu komentar di kolom komen. Teman-teman kalau mau tanya apapun terkait dengan hasil prediksi kalian atau klasemen yang mungkin ada yang salah atau mau nanya apapun sama Nico, nanti balas aja reply di komennya Nico ya. Silahkan nanti dibalas juga sama Nico. Oke, segitu aja episode 119. Gue cuma mau bilang buat fans-fansnya Lakers dan Sixers yang hari ini kalahnya menyakitkan, I know that feeling, nggak enak banget memang, tapi hopefully they can bounce back di game berikutnya untuk Lakers dan untuk Sixers dan tetap punya positive energy dan jangan sampai kena mental dan drop ya. Oke, segitu aja episode 119. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tulis langsung prediksi kalian untuk 3 games besok. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next episode. I'm out.